akan membahas hal ini, kita akan mempelajari tentang economic fluctuation. Economic fluctuation ini sebenarnya adalah nanti kita akan bicara tentang business cycle, gitu ya, tentang business cycle. Nah, ini adalah agenda kita. Kita akan mempelajari business cycle, horizon waktu, permintaan agregat, penawaran agregat, dan kita nanti akan belajar tentang kebijakan stabilisasi, gitu ya. Nah, ini sebagai pengantar. Sebenarnya ini slide tahun kemarin, gitu ya. Tahun kemarin saya mengajar ekonomi makro di hari Jumat, jadi saya memberikan ini. Memberikan ayat gitu ya, tapi ini masih terkait dengan pembahasan kita pada hari ini gitu ya. Saya mengambil dua ayat gitu ya, dari Quran surat Yusuf dan juga dari Injil Genesis gitu ya, karena memiliki isi yang mirip gitu ya. Nah, ini sebenarnya di surat Yusuf ini kita baca aja ya, kita baca. Jadi Nabi Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaknya kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Artinya, oke, kamu bercocok tanam selama 7 tahun berturut-turut, tetapi saving gitu ya. Tapi ada saving. Oke. Kemudian di ayat selanjutnya, kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan. Oke, dan seterusnya. Jadi artinya di awal tadi bercocok tanam, kemudian kita saving, karena akan terjadi apa? Karena terjadi masa yang sangat sulit. Kalau di dalam perekonomian mungkin ini resesi, gitu ya. Jadi pertama tadi ada perekonomian yang stabil, kemudian resesi. Oke, di ayat selanjutnya, setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan, oke, dan seterusnya. Inilah masa ekspansi. Oke. Jadi inilah business cycle, gitu ya. Inilah business cycle. Jadi terjadi suatu masa di mana akan ada resesi. Tapi setelah resesi pasti akan diikuti dengan ekspansi, gitu ya. Terjadi ekspansif, gitu ya. Ini sebenarnya menjelaskan terkait dengan business cycle yang kita bisa belajar dari ayat ini. Demikian juga di Injil ini juga berbicara seperti itu, karena redaksinya hampir sama gitu ya. Nanti akan datang 7 tahun masa penuh kemakmuran. Nah, setelah itu akan datang 7 tahun kelaparan, dan masa penuh kemakmuran itu akan dilupakan sama sekali, karena masa kelaparan itu akan hebat sekali sehingga negeri ini menjadi tandus. Ini juga sama gitu ya, redaksinya hampir sama. Jadi ada periode yang booming, ekspansif, diikuti dengan resesi atau kontraktif, diikuti lagi dengan ekspansif, dan seterusnya. Inilah yang kita sebut sebagai fluktuasi ekonomi, yang kita sebut sebagai business cycle. Oke ya, yang kita sebut sebagai business cycle. Oke, saya akan memberikan gambaran terkait dengan business cycle ini apa. Nanti ayat tadi kalian pelajarilah, nanti kalian pelajari sendiri di Quran surat Yusuf sama Injil Genesis tadi. Oke, jadi ini yang telah kita pelajari di Solo Model. Perbedaannya dengan business cycle ini seperti ini. Oke, kita sudah bicara di Solo Model bahwa perekonomian walaupun sudah mencapai keadaan steady state itu akan tetap tumbuh. Oke, karena apa? Karena ada pertumbuhan penduduk dan juga ada technological progress akan tumbuh. Jadi kalau kita misalkan ada suatu kurva Y gitu ya, ini adalah T. Y ini akan tumbuh terus gitu ya. Dia akan tumbuh terus. Oke, dengan pertumbuhan sebesar N ditambah G tadi gitu ya. Sepanjang waktu dia akan tumbuh. Oke. Dan kita tahu level dari Y tadi ini akan ditentukan oleh capital, ditentukan oleh labor, ditentukan oleh teknologi gitu ya. Level dari Y tadi. Nah, namun ini adalah jangka panjang gitu ya. Jangka panjang artinya puluhan tahun, mungkin sampai ratusan tahun gitu ya. Kalau kita lihat trennya akan terjadi seperti ini. Namun kalau kita lihat lebih detail, lebih spesifik dengan horizon waktu yang lebih sempit, maka tidak semulus ini gitu ya. Perekonomian akan tumbuh seperti ini. Tetapi
perekonomian akan berfluktuasi. Namun fluktuasinya itu akan ada di sekitar tren tadi, gitu ya. Oke, naik, turun, naik lagi, turun lagi, mungkin naiknya dalam, tapi kemudian mungkin turunnya dalam, kemudian naik lagi, dan seterusnya. Inilah fluktuasi ekonomi. Ya. Di Solo Model kita mempelajari adanya tren tadi. Kita mempelajari Y dalam jangka panjang tadi. Namun, kita perlu ingat bahwa dalam jangka pendek, itu ada penyimpangan terhadap tren ini, yang kita sebut sebagai business cycle. Jadi fluktuasi ekonomi atau business cycle ini sebenarnya adalah penyimpangan terhadap tren. Tren apa? Tren output. Kalau kita bicara tren output berarti juga tren dari full employment gitu ya. Oke. Sekarang kita mempelajari satu persatu business cycle-nya. Oke, ini tadi sudah kita belajar. Nah, inilah business cycle. Oke. Jadi yang garis berwarna biru tadi ini adalah tren yang kita pelajari di Solo Model sebelumnya. Tren ini ditentukan oleh capital, ditentukan oleh level labor, ditentukan oleh teknologi, gitu ya. Karena teknologi ini akan membuat pertumbuhan yang berkelanjutan. Walaupun sudah steady state, masih akan tumbuh, gitu ya. Karena apa? Karena technological progress tadi. Namun, dalam jangka waktu yang lebih pendek, itu akan terjadi fluktuasi ekonomi yang kita sebut sebagai business cycle. Nah, business cycle seperti gelombang gitu ya. Jadi, saat naik kita sebut sebagai expansion, dia akan mencapai peak sebelum dia turun, ini kita sebut sebagai contraction, hingga ke trough, yaitu suatu titik yang paling rendah, gitu ya, titik nadir, gitu ya. Inilah business cycle, gitu ya. Dan satu business cycle, satu proses business cycle, ini adalah dari peak ke peak. Oke, jadi ini kita berapa periodenya, berapa tahun, itulah satu cycle. Atau dari trough ke trough, ini juga bisa kita pandang sebagai business cycle. Ya. Dari peak ke peak atau trough ke trough. Gitu ya. Ini adalah satu business cycle. Oke, nah kalau di US, ada business cycle dating untuk menentukan data gitu ya, tanggal berapa, kapan dimulainya contraction, kapan dimulainya expansion, kapan terjadi peak, kapan terjadi trough, itu ada datanya gitu ya, yang dibuat oleh National Bureau of Economic Research, NBER ini gitu ya. Kalau di kita sepertinya tidak ada terhadap hal ini, gitu ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang contraction, gitu ya. Muncul istilah yang kita sebut sebagai resesi. Nah, resesi ini rule of thumb-nya, gitu ya. Rule of thumb-nya, oke, ini adalah terjadi penurunan PDB real, artinya pertumbuhan ekonomi yang negatif gitu ya, year on year gitu ya, selama paling tidak 2 kuartal berturut-turut. Ya, itu rule of thumb terjadinya resesi. Kalau pertumbuhan ekonomi kuartalnya, year on year-nya itu negatif selama 2 kuartal berturut-turut, maka terjadi resesi. Oke, ya, jadi kalau kita bicara ekonomi kita saat ini, ya berarti terjadi resesi gitu ya. Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua negatif, pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga negatif, resesi. Oke, nah ini adalah fakta-fakta business cycle yang terjadi di US. Jadi kita akan memahami fakta-fakta ini gitu ya, dan menyangkutkan, mengaitkan dengan yang kita pelajari. Yang pertama, PDB itu tumbuh rata-rata 3% per tahun. Berarti ini trennya. Trennya ini berarti ini dalam long run gitu ya, dalam jangka panjang gitu ya. Di mana nilainya ditentukan oleh sekali lagi capital, labor, dan teknologi.
dia akan tumbuh 3% per tahun. Ini misalnya data dari 70 tahun sampai dengan 2004. Ya. Namun dalam jangka pendek akan fluktuasi. Nah, fluktuasi inilah yang kita sebut sebagai business cycle. Oke, gitu ya. Jadi, dalam jangka panjang analisis kita ada tren kenaikan. Tapi dalam jangka pendek itu akan berfluktuasi seperti itu. Business cycle. Output berfluktuasi. Demikian juga konsumsi dan investasi juga akan berfluktuasi, gitu ya. Namun nanti kita lihat di data, ternyata fluktuasi dari investasi itu lebih tinggi dibandingkan dengan fluktuasi dari konsumsi. Oke, karena memang mungkin secara sederhana konsumsi, kalau kenaikan atau penurunan, perubahan terhadap konsumsi kita, iya mungkin berubah tetapi tidak besar, gitu ya. Berbeda dengan investasi. Nanti akan kita lihat. Nah, ternyata setelah kita melihat datanya khususnya adalah data pertumbuhan di US, gitu ya. Data pertumbuhan ekonomi di US, data outputnya di US, data pengangguran di US, itu ada fenomena yang sesuai dengan hukum Okun, atau kita sebut sebagai Okun's Law. Okay. Okun's Law ini menunjukkan adanya hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi, dengan perubahan tingkat pengangguran. Jadi ada hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan perubahan tingkat pengangguran. Oke. Nah, pertumbuhan ekonomi ini berarti perubahan PDB real, gitu ya, karena perubahan PDB real adalah pertumbuhan ekonomi, gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana data ini menunjukkan kemudian terkaitannya dengan Okun's Law ini. Tapi intinya sekali lagi ada hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan perubahan tingkat pengangguran. Oke, ini hanya data. Yang berwarna hijau inilah trennya, yang berwarna biru inilah bisnis cycle-nya, inilah fluktuasinya, gitu ya. Oke, yang berwarna merah ini adalah resesi. Oke, kemudian ini adalah output. Demikian juga untuk konsumsi, dia juga akan berfluktuasi. Ini kita kecilkan jaraknya, dan kalau kita masukkan fluktuasi dari investment akan menjadi seperti ini. Kita lihat, investment lebih berfluktuasi, gitu ya, dibandingkan dengan konsumsi. Oke, demikian juga unemployment, gitu ya. Jadi fluktuasi output ya itu akan sama dengan fluktuasi unemployment tadi. Nah, inilah hukum Okun yang sebelumnya kita singgung tadi, gitu ya, bahwa antara percentage change in real GDP, change in real GDP ini adalah berarti pertumbuhan ekonomi, gitu ya. Berarti ini ada pertumbuhan ekonomi. Ini mempunyai hubungan yang negatif dengan change in unemployment rate, gitu ya. Dengan data seperti ini, dari tahun 50-an sampai tahun 2000-an, gitu ya. Nah, kalau kita garis regresi, terlihat bahwa gradiennya adalah negatif. Jadi memang hubungannya negatif. Nah, inilah hukum Okun, gitu ya. Jadi persentase perubahan PDB real, berarti ini adalah pertumbuhan ekonomi, gitu ya. Itu nilainya adalah 3% dikurangi 2 kali perubahan tingkat pengangguran. Oke, ini data di US ya. Kenapa 3%? Karena 3% ini sekali lagi ini adalah pertumbuhan yang normal, gitu ya. Pertumbuhan yang normal, pertumbuhan jangka panjang yang sesuai dengan yang telah kita pelajari di Solo model sebelumnya, ya.
Nah, sekali lagi persentase perubahan PDB real itu 3% dikurangi 2 kali perubahan tingkat pengangguran. Misalnya gini, untuk membaca ini biar lebih mudah gitu ya, misalnya adalah tingkat pengangguran yang normal di US misalnya adalah 5%. Jika tahun selanjutnya pengangguran ini berubah dari 6%, berarti ada perubahan 1%, ini menyebabkan pertumbuhan ekonominya ini menjadi 3% dikurangi 2%. 1%. Ya, gitu ya. Itu kasus yang pertama. Jadi kalau ada tingkat pengangguran itu naik 1% dari 5 ke 6, ini akan menyebabkan pertumbuhan ekonominya itu menurun 2 kali lipatnya, 2% dari pertumbuhan ekonomi normalnya. Jadi sekarang tinggal 1%. Oke. Nah, misalnya lagi, misalnya yang awalnya 5%, kemudian naik menjadi 8% misalnya, atau ada perubahan sebesar 3% misalnya, ini akan menyebabkan pertumbuhan ekonominya menjadi 3% dikurangi 2 kali 3%, 6%. Atau terjadi resesi, terjadi pertumbuhan ekonomi yang negatif yang mungkin menyebabkan resesi gitu ya. Gitu ya. Atau misalnya bagaimana kalau berkurang? Oke, misalnya berkurang pertumbuhan ekonominya dari 5%, penganggurannya dari 5% menjadi 4%. Berarti ada delta sebesar min 1%. Ini akan menyebabkan pertumbuhan ekonominya menjadi 3%, dikurangi 2 kali 1%, atau ditambah 2% gitu ya. 5%. Pertumbuhan ekonominya menjadi 5%. Oke, seperti itu. Jadi ada hubungan seperti itu yang kita sebut sebagai Okun's Law. Oke, di mana pertumbuhan ekonomi atau persentase perubahan PDB real dengan data US gitu ya. Ini sebenarnya hanya data US, bukan general ke semua negara, hanya data US. Ini 3% dikurangi 2 kali perubahan tingkat penganggurannya. Nah, Okun's Law ini nanti kita akan ulangi lagi konsepnya saat kita membahas di pertemuan terakhir, satu pertemuan sebelum pertemuan terakhir, saat kita membahas tentang adanya hubungan negatif antara pengangguran dengan inflasi. Ya. Nah, hubungan yang negatif antara pengangguran dan inflasi disebut apa? Kalian pasti sudah belajar di PIE, diulangi lagi di mikro, diulangi lagi di makro di awal. Terdapat hubungan yang negatif antara pengangguran dengan inflasi, ditunjukkan dengan kurva. Kurva apa? Kurva Philip bukan, Pak? Kurva Philip, oke. Kurva Philip ya. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari di satu pertemuan sebelum terakhir. Kita akan mempelajari tentang pengangguran dan kurva Philip, dan kita akan mengaplikasikan Okun's Law ini ke kurva Philip nantinya. Oke, gitu. Itu Okun's Law. Terakhir kita akan mempelajari leading economic indicator sebelum kita masuk ke materi yang lainnya. Leading economic indicator ini sesuai dengan namanya leading, berarti ini sifatnya adalah mendahului. Jadi indikator-indikator ini akan mendahului adanya pertumbuhan ekonomi, adanya perubahan ekonomi gitu ya. Jadi dengan melihat indikator ini kan terjadi dahulu, kita bisa meramalkan keadaan ekonomi, akan tumbuh, akan resesi, akan seperti apa, gitu ya. Nah, kita menggunakan MenQ, dia menggunakan conference board, ada 10 indikator. Jadi ini sekali lagi leading indikator ini sifatnya mendahului perubahan ekonomi secara keseluruhan. Ada 10 indikator ini. Rata-rata jam kerja mingguan. Kalau rata-rata jam kerja mingguan ini berkurang, gitu ya, berarti perekonomian akan diindikasikan akan turun. Oke, jadi ini mendahului sifatnya. Kalau terjadi penambahan klaim asuransi pengangguran, berarti banyak orang menganggur. Berarti output akan segera turun juga. Perekonomian akan segera turun juga. Ya. Kemudian ada order perusahaan terhadap barang material, order perusahaan terhadap barang modal, ada ISM Index, saya lupa ISM Index itu apa,
sepertinya adalah Institute of Social Management gitu ya. Nanti kalian lihat sendiri. Ini adalah suatu indeks yang dibuat oleh ISM ini gitu ya. Institute of Social Management kalau nggak salah. Ini sebenarnya indeks yang menggambarkan perubahan kenaikan order perusahaan atau penurunan gitu ya. Jadi dia melihat indeksnya ini melihat apakah terdapat kenaikan order dibandingkan dengan penurunan order. Lebih banyak mana gitu ya. Kalau lebih banyak kenaikan order, berarti ekonomi akan tumbuh gitu ya. Order terhadap barang yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan gitu ya. Itu ISM Index. Kemudian izin mendirikan bangunan, indeks harga saham, kredit, kemudian mendapatkan kredit, kemudian ada spread bunga antara 10 tahun, treasury bonds, dan federal fund, kemudian ada ekspektasi konsumen, dan sebagainya. Ini adalah semuanya adalah leading economic indicator. Nanti secara detail silakan lihat di bukunya MenQ gitu ya.